Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke materi bahasa Inggris yang kedua, yaitu Organization of the Ideas atau penyusunan ide dalam sebuah paragraf. Nah, adapun tipe typical questionnya atau tipe pertanyaannya itu adalah yang pertama, how is the information in the passage organized? Jadi, bagaimana informasi dalam bacaan tersebut disusun? Kemudian, yang kedua, how is the information in the second paragraph? Bagaimana informasi di paragraf kedua relate to the information in the first paragraph, berhubungan dengan informasi di paragraf pertama. Jadi, soal yang kedua ini kita diminta untuk mencari apa sih hubungan antara informasi yang ada di paragraf kedua dengan informasi yang ada di paragraf pertama. Kemudian yang ketiga, how does the author organize the ideas in the passage? Bagaimana penulis menyusun gagasan dalam bacaan. Kemudian yang keempat, in organizing the ideas, the author start by, jadi dalam mengorganisasikan gagasan atau dalam menyusun gagasan, penulis memulai dengan yang kelima, which of the following best describe the organization of the ideas? Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan penyusunan ide dalam bagian tersebut? Kemudian yang keenam, the author organized the ideas in the passage by, penulis menyusun gagasan dalam bacaan dengan apa? Oke, nah untuk menjawab soal organization of the ideas ini ada trik yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah cari ide pokok di setiap paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Kemudian yang kedua, cari kata kunci atau keyword yang ada di setiap paragraf. Dan yang terakhir, cermati opsi jawaban dan cari yang paling sesuai dengan ide pokok atau kata kunci yang sudah kita dapatkan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, in this passage, dalam bacaan, apa? Jadi, kita diminta untuk mencari apa sih yang ditemukan dalam bacaan. Nah, sesuai dengan triknya, kita bisa cari ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Jadi cukup kita baca kalimat pertama ataupun kalimat terakhir dari paragraf. Nah, karena di sini kalau kita lihat teksnya cuman sedikit, jadi cukup kita baca kalimat pertama saja di masing-masing paragraf. Oke, kita ke kalimat pertama, paragraf pertama. If S invited the game of baseball, jadi jika ditanya siapa penemu permainan baseball atau baseball, most American will probably reply that is why they believe, kebanyakan orang Amerika mungkin akan percaya bahwa mereka percaya that Abner Doubleday did, bahwa Abner Doubleday lah penemunya. Oke, jadi uh, paragraf pertama ini membahas bahwa penemu penemu apa sih ini penemu permainan bisbol itu mayoritas orang Amerika percaya bahwa penemunya adalah Abner Doubleday. Oke, paragraf kedua kita baca Doubleday was given credit for this invention. Doubleday dianggap sebagai penemunya early in the 20th century, pada awal ke-20, ketika sporting goods manufaktur, ketika peralatan olahraga, dan seterusnya. Jadi pada intinya paragraf kedua ini memperkuat alasan yang ada di paragraf pertama bahwa Doubleday itu dianggap sebagai penemunya pada awal 20 karena ini. Berarti paragraf 2 memperkuat apa yang didapatkan di paragraf pertama. Oke, kemudian kita lihat paragraf ketiga. Paragraf ketiga, today, saat ini, most sport historian are in agreement that Doubleday really, saat ini, sebagian besar sejarawan olahraga sepakat bahwa Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Ada kata did not, sungguh tidak banyak berperan dalam perkembangan baseball. Nah, di sini kata kuncinya adalah did not, tidak banyak berperan dalam perkembangan baseball. Berarti paragraf ketiga ini menolak atau tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di paragraf kedua dan paragraf pertama. Nah, paragraf pertama kan tadi mengatakan bahwa sebagian besar mayoritas orang Amerika itu percaya bahwa penemunya adalah Abner Doubleday. Nah, hal itu alasannya diperkuat di paragraf kedua bahwa Doubleday itu dianggap sebagai penemunya karena ini dan ini. Nah, tapi ternyata di paragraf terakhir itu ternyata dikatakan bahwa
sebagian besar sejarawan olahraga tidak meyakini bahwa double leg itu tidak banyak berperan dalam perkembangan bisbol. Berarti ada dua hal yang saling bertolak belakang. Nah, berarti penyusunan idenya itu pasti berkaitan dengan dua hal yang sangat tidak bertolak belakang atau ada pernyataan yang disajikan kemudian dibantah. Oke, kita lihat masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, an idea is presented and then refuted. Jadi, suatu ide disajikan, present, kemudian dibantah. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi. Jadi, kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A. Kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang B. A concept is followed by example. Suatu konsep diikuti dengan contoh. Ini tidak. Kemudian opsi yang C. A cause is followed by an effect. Sebab diikuti oleh akibat, ini tidak. Yang terakhir, opsi yang D. A belief is support with reason. Suatu keyakinan didukung dengan alasan. Oke, ini sih memang tadi didukung dengan alasan dan alasannya itu ada di paragraf kedua, tetapi ternyata di paragraf ketiga dibantah. Jadi opsi yang D salah. Nah, berarti nomor satu yang paling tepat adalah opsi yang A. Sebuah ide disajikan kemudian dibantah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Which of the following best describe the author's tone in the last paragraph of the passage? Jadi pada intinya, soal ini meminta kita untuk manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan nada penulis in the last paragraf, pada paragraf terakhir dalam bacaan. Berarti cukup kita baca paragraf terakhir. Tapi tidak perlu juga kita baca keseluruhan isi teks, cukup kita baca ide pokok atau kita cari kata kunci dari paragraf terakhir. Nah, ide pokok itu kan biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Jadi coba kita baca di kalimat pertama terlebih dahulu atau awal paragraf. In view of the inexorable progress in science, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan yang tak terelakkan, we can accept that the giant hunters will be replaced in the spotlight. Kita dapat memperkirakan bahwa para pemburu gen akan tergantikan dalam sorotan. Ini belum menggambarkan, tapi pada intinya dalam kemajuan teknologi, kita dapat memperkirakan bahwa pemburu gen itu dapat tergantikan dalam sorotan. Nah, selanjutnya kita cari kata kunci dengan membaca awal tiap kalimat yang ada. Kita ke kalimat kedua, when and by whom. Kapan dan siapa? Which kind of hunter will dominate? Pemburu seperti apa yang akan mendominasi? Kemudian, I wonder whether the hunters, saya bertanya-tanya, apakah para pemburu? Kemudian, what to call them? Apa sebutan mereka? The hunters, para pemburu kepala. I will return to them later. Saya akan kembali membahasnya nanti. Nah, tadi kita baca di tiap-tiap awal kalimat diikuti dengan sebuah pertanyaan. When and by whom? Kemudian which kind? What to call them? Jadi ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi. Berarti kalau banyak spekulasi, maka author's tone atau nada penulis yang menggambarkan kalimat terakhir ini adalah opsi yang B, spekulatif. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 3. How does the author organize the ideas? Jadi bagaimana bagaimana penulis menyusun idenya dalam bacaan. Nah, sesuai dengan triknya, kita cari ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Jadi cukup kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir di masing-masing paragraf. Kita ke kalimat pertama terlebih dahulu untuk paragraf pertama. Everyone likes to group things. Semua orang suka mengelompokkan sesuatu. Language student group word as. Kemudian siswa bahasa mengelompokkan kata-kata sebagai as verb, sebagai kata kerja, nouns, kata benda, and so on, dan seterusnya. Collection of words are classified. Kumpulan kata diklasifikasikan as phrases sebagai frasa, or clauses sebagai klausa, or sentence atau sebagai kalimat. And this again are reclassified according to their function. Dan ini kembali diklasifikasikan ulang to their function, menurut fungsinya. Oke, jadi pada intinya kalimat pertama ini menggambarkan bahwa
semua orang itu pasti akan mengelompokkan sesuatu. Nah, contohnya siswa bahasa yang mengelompokkan kata sebagai verb, noun, dan seterusnya. Kemudian diklasifikasikan lagi menjadi prasa, klausa, atau kalimat. Oke, berarti ini terkait dengan klasifikasi ya. Kemudian kita lihat kalimat terakhir. Classification enable us to keep hold of more information. Klasifikasi memungkinkan kita untuk menyimpan atau mendapatkan more information, lebih banyak informasi. Cukup sampai di sini. Intinya ini terkait dengan klasifikasi. Kita lihat paragraf kedua. Chemists are no exception. Ahli kimia tidak terkecuali. The chemical classification or materials, klasifikasi kimia atau bahan, masih dengan klasifikasi. Kita lihat kalimat terakhir, many different liquid are colorless. Banyak cairan yang berbeda. Water-like materials adalah bahan yang tidak berwarna seperti air. Oke, jadi paragraf kedua ini pada intinya membahas terkait dengan klasifikasi bahan kimia. Berarti maupun itu paragraf 2 ataupun paragraf 1 itu membahas terkait dengan klasifikasi yang diikuti dengan contohnya. Seperti yang tadi ini ada contohnya di mana siswa bahasa mengelompokkan sebagai verbs, noun, dan seterusnya. Kemudian ada klasifikasinya yang mana tadi ini nih, seperti prasa, klausa, dan seterusnya. Kemudian di paragraf 2 juga dijelaskan terkait dengan klasifikasi kimia, contoh klasifikasi dari kimia. Berarti opsi jawabannya itu terkait dengan pengklasifikasian yang disertai dengan contoh-contoh. Kita lihat opsi yang A. Putting the main idea with example. Menyajikan gagasan utama dengan contoh. Apakah ini bisa? Ya, ini bisa. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang B. Presenting cause followed by effect. Menyajikan penyebab diikuti oleh akibat. Ini tidak. Kemudian opsi yang C. Interpreting different ways of classifying. Menafsirkan berbagai cara pengklasifikasian. Apakah kita membahas terkait dengan cara pengklasifikasian? Ini tidak ya. Kita tidak membahas cara pengklasifikasian, tapi kita membahas contoh pengklasifikasian di masing-masing elemen. Berarti opsi yang C salah. Kemudian opsi yang D, presenting the strength of the main idea, menyajikan kekuatan gagasan utama, ini juga tidak. Dan opsi yang E, opsi yang terakhir, exposing supporting details chronologically, menyajikan rincian pendukung secara kronologis, ini tidak. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu menyajikan gagasan utama dengan contoh. Contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kelompok bahasa ada verbs, noun, dan seterusnya. Kemudian diklasifikasikan lagi menjadi prasa, klausa, dan kalimat. Begitupun dengan di bahan kimia yang pula diklasifikasikan. Jadi, pada intinya membahas terkait dengan gagasan utama, yaitu pengklasifikasian yang diikuti dengan contoh-contoh.